Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Sebelum ibadah, ikutin yuk panduan untuk ibadah hari Minggu pelayanan anak online. Yang pertama, pastikan kuota internet tersedia dan sinyal dalam kondisi stabil. Yang kedua, siapkan Alkitab dan alat tulis kamu untuk mencatat dan mengerjakan aktivitas. Yang ketiga, berpakaian yang rapi seperti kamu ke gereja atau ke IMPA. Yang keempat, adik-adik harus duduk yang rapih dan manis seperti ke gereja atau ke IMPA. Dan yang terakhir, jangan lupa bersaat teduh sejenak sebelum mengikuti ibadah IMPA secara online. Nah, itu dia semua panduan mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak online. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa dong. Oke, mantap. Kakak Lia suka semangat ya adik-adik. Nah, sebelum kita masuk ibadah hari Minggu pada pagi hari ini, kakak mau cek dulu. Siapa yang udah mandi? Coba angkat tangannya tinggi-tinggi. Oh, ternyata banyak yang udah mandi ya. Bagus, berarti jaga kebersihan. Selanjutnya, udah sarapan belum? Coba yang udah sarapan, angkat tangannya lagi. Wah, banyak yang udah sarapan. Tadi pagi kalau kakak Lia sarapannya nasi goreng sama telur mata sapi. Enak banget loh buatan mama. Nah, berarti kalau adik-adik sudah sarapan, sudah punya tenaga dong ya untuk memuji Tuhan pada pagi hari ini. Betul? Oke. Nah, adik-adik, kakak mau undang dulu 2 orang kakak lain yang cantik-cantik untuk menemani kakak Lia dan adik-adik pada pagi hari ini memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yuk kita panggil yuk, Kak Maria. Halo adik-adik. Dan Kak Christine. Halo adik-adik, selamat pagi. Nah, adik-adik, yuk kakak Lia undang adik-adik untuk berdiri. Kita akan naikkan satu pujian sebelum memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Yesus besertaku. Pakai gerakan ya adik-adik ya. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Adik-adik, kita akan masuk ke dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita buka dengan menyanyi dari Kidung Ceria 22, bait yang pertama, Besarlah Kasih Bapakku. Besarlah kasih Bapa
lagi pakai gerakan ya. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Adik-adik, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam ibadah. Kita bersatu dalam doa, lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang 1 minggu kehidupan kami, sehingga Tuhan Yesus di pagi hari yang indah ini kami anak-anak-Mu boleh kembali berkumpul di ibadah hari Minggu pelayanan anak secara online untuk mengucap syukur atas kasih sayang dan penyertaan Tuhan yang tidak ada habisnya dalam kehidupan kami. Kami mau serahkan Tuhan Yesus ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya hanya ke dalam tangan penyertaan-Mu. Kau yang mau berkati Tuhan setiap kami supaya kami bisa duduk manis, bisa mendengarkan firman yang nanti akan dibawakan, dan juga kami ingin berdoa untuk kakak-kakak layan yang akan bertugas menyampaikan firman Tuhan, sehingga kami boleh sungguh mengerti apa yang akan Kau sampaikan melalui ibadah kami pada pagi hari ini. Kami mau serahkan Tuhan ibadah kami ini hanya ke dalam tangan penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Adik-adik, kita akan memasuki litani pujian yang terambil dari kitab Mazmur 27 ayat 4 sampai 5 yang akan dibacakan oleh salah satu adik layan dari sektor pelayanan 7. Mazmur 27 ayat 4 sampai 5. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Terima kasih adik-adik. Nah adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan, kalian mau undang adik-adik untuk bernyanyi dari Kidung Ceria 136, Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Adik-adik, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami. Sekarang kami hendak membaca dan mendengarkan firman-Mu. Berkati ya Tuhan agar kami dapat melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Amin. Adik-adik, mari kita berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Ibrani 11. Ibrani 11 ayat 1 sampai dengan 7. Ibrani 11 ayat 1 sampai dengan 7. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman, kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan dan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman, Henok terangkat
supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Demikian firman Tuhan hari ini. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Halo adik-adik, apa kabarnya? Wah, senang sekali rasanya kakak bisa berjumpa lagi ya. Adik-adik, siapa yang masih ingat cerita tentang Nabi Nuh? Nabi Nuh buat apa ya adik-adik? Iya benar. Nah, Nabi Nuh membuat sebuah kapal yang besar, atau yang biasa kita sebut dengan bahtera. Nah, Nabi Nuh membuat bahtera. Tapi adik-adik, saat membuat bahtera ini, Nabi Nuh tidak tahu loh akan digunakan untuk apa. Nah, terus kenapa ya Nabi Nuh buat adik-adik? Benar, karena Tuhan yang meminta Nabi Nuh untuk membuatnya. Jadi Nabi Nuh mau deh. Nah, lalu ini yang penting adik-adik. Karena Nabi Nuh memiliki apa Kak? Ini dia. Wah, apa ya ini ya? Kita baca sama-sama yuk adik-adik. Hurufnya dulu kita baca. Ada huruf I, M, A, N. Jadi kata apa ya adik-adik? Iman. Kata apa? Iman. Nah, benar adik-adik. Karena Nabi Nuh memiliki iman yang percaya kepada Tuhan. Iman itu apa ya Kak? Ada yang tahu iman itu apa? Iya, iman itu adalah sikap percaya kita kepada Tuhan. Iman itu adalah sikap percaya kita kepada Tuhan. Pinter adik-adik. Adik-adik, contohnya sikap percaya itu kayak gimana ya Kak? Nah, seperti Tuhan ingin kita menghormati orang tua kita. Nah, bagaimana ya cara menghormati orang tua kita adik-adik? Apakah setiap ada mami lewat atau papi lewat, terus kita beri hormat? Bukan. Caranya adalah dengan mendengar dan melakukan yang orang tua kita katakan. Gimana caranya? Dengan mendengar dan melakukan yang orang tua kita katakan. Contoh nih adik-adik, kamu diminta orang tuamu untuk makan, menghabiskan makanannya. Nah, apa nih yang kamu lakukan? Dihabisin atau enggak? Pinter, pasti harus dihabiskan. Kenapa ya Kak harus dihabiskan? Kan aku kenyang. Karena makanan itu sangat berguna loh adik-adik untuk kesehatan tubuh kita nih, supaya kita sehat. Nah, supaya kita tidak terkena penyakit, juga sebagai bentuk syukur kita kepada Tuhan. Pinter. Nah, adik-adik, seperti Nabi Nuh yang mempunyai iman percaya kepada Tuhan, kita juga nih sebagai anak-anak Tuhan harus melakukan apa yang Tuhan kita inginkan. Nah, demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
Kak Christine, tadi kan kita udah sama-sama mendengarkan pemberitaan firman Tuhan ya. Nah sekarang kita mau ajak adik-adik supaya bisa bikin aktivitas yang bisa adik-adik ingat nanti untuk mengingat di minggu depan, atau sampai nanti akhir tahun juga masih ingat Kak. Wah, oke deh Kalia. Yuk adik-adik kita ikuti instruksinya setelah ini ya. Selamat mengerjakan. Nah adik-adik, kakak mau menjelaskan alat dan bahan yang akan adik-adik butuhkan untuk membuat aktivitas hari ini. Sebetulnya banyak banget yang bisa adik-adik pakai, tergantung apa yang adik-adik punya di rumah. Tapi yang wajib dipunya adalah kertas, bisa merupakan kertas HVS, kertas warna-warni yang berukuran A4. Kemudian adik-adik bisa juga pakai spidol. Lalu kita butuh gunting di sini. Nah, kalau misalnya adik-adik punya glitter di rumah, boleh juga loh dipakai glitter-glitternya ya. Ada juga biji-bijian, kalian bisa gunakan juga biji-bijian yang ada di rumahmu. Lem, kertas origami, cat air, krayon, dan kertas kokoro. Sekarang kita akan masuk ke cara pembuatannya ya adik-adik ya. Nah adik-adik pertama boleh ambil kertasnya masing-masing. Kalau sudah, kertasnya dilipat dulu jadi 2 sama panjang ya adik-adik ya. Oke, nah nih Kalia dan Kak Christine udah bikin kertasnya dilipat jadi 2. Kemudian kalau sudah, di bagian bawahnya adik-adik kasih jarak sedikit untuk dilipat lagi. Kecil aja nih adik-adik, mungkin sekitar 1 sampai 2 cm. Dilipat lagi sehingga nanti kertasnya di bagian bawah ada lipatan seperti ini. Kalau sudah, adik-adik buka sedikit kertasnya. Ini lipatannya dirapikan ya adik-adik ya. Yang tadi ini terlipat keluar, lipat ke dalam. Nah, jadi nanti kalau misalnya adik-adik satukan kertasnya, ini adalah batas untuk adik-adik menuliskan ayat kita pada hari ini. Sudah semua ya adik-adik ya? Gini ya Kak Christine ya, udah ada batasnya ya Kak ya. Oke, kalau sudah, adik-adik bisa menggunakan alat-alat yang tadi sudah kita siapkan ya. Boleh pakai spidol, boleh pakai kertas warna, boleh pakai kacang-kacangan atau biji-bijian. Kita akan tuliskan dulu besar-besar adalah iman di bagian atas. Nah, Kak Christine, tadi aku udah siapin contoh-contohnya. Ini nanti kita mau contohin ke adik-adik supaya bisa diselesain ya. Ini tadi pakai apa ya Kak? Oke, kalau yang ini kita memakai biji-bijian. Nah, kalau kamu ada di rumah, kamu bisa pakai ya adik-adik. Ini tapi tulisannya baru iman Kak. Mungkin boleh kita buka lemnya, terus kita tambahin huruf N. Biar adik-adik bisa punya contoh di rumah. Nah, kalau misalnya adik-adik belum bisa pakai lem sendiri, minta bantuan mama dan papa ya adik-adik ya. Bentuk tulisan tadi hurufnya ada I, M, A, dan N. Nah, sambil Kak Christine bikin yang dari biji-bijian, ini Kak Kalia tadi ada bikin dari kertas kokoro ya Kak Christine ya. Boleh dioper lemnya? Oke, nah sama kayak tadi adik-adik siapkan juga lemnya. Ini Kak Kalia udah guntingin kecil-kecil nih. Ada kertas-kertas kokorinya membentuk huruf N. Jadi nanti tinggal ditempel aja di sini nih adik-adik. Kalau sama kayak tadi, kalau adik-adik belum bisa pakai lem, minta bantuan mama, papa, atau kakaknya, atau bungnya di rumah buat bantuin tempel di kertas. Terus kalau tadi pakai cat air boleh juga ya Kak Christine ya? Boleh pakai spidol Kak, aku nggak punya biji-bijian, aku adanya spidol aja, boleh nggak ya? Boleh dong, pokoknya pakai apa aja sekreatif mungkin adik-adik bisa gitu ya Kak Christine ya. Oke. Terus kalau tadi punya cat airnya boleh dipakai nggak Kak? Boleh, tapi hati-hati ya saat menggunakannya, pastikan ada orang tua yang mendampingi kalian. Sama jangan lupa cuci tangan Kak kalau udah selesai. Oh iya, biar tangannya tetap bersih. Oke. Nih Kak Christine udah kasih contoh nih, iman kan dari biji-bijian, ini dari kertas kokoro. Terus habis itu kalau bisa adik-adik punya glitter, ini tadi Kakak dicontoh nih bikin glitter. Terus nanti tinggal lengkapin lagi deh adik-adik bikin huruf N, jadi tulisannya iman. Nah, kalau sudah imannya tertulis semua, adik-adik ingat lagi
bacaannya tadi dari Ibrani berapa ya adik-adik? Ibrani 11 ayat 1. Jadi yang dibikin kata-katanya adalah dari Ibrani 11 ayat 1. Nah, kakak udah bikin contohnya nih Kak Christine yang pakai krayon ya. Nih. Jadi adik-adik juga bisa bikin kayak gini nih dari krayon. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jangan lupa di bagian bawahnya nanti lengkapin ya adik-adik ya, diambil dari kitab Ibrani 11 ayat 1. Boleh nggak sih Kak dibikin hiasan selain pelangi? Boleh dong kalian. Bisanya bikin apa? Bisa bikin bunga, rumah, dan lain-lain yang adik-adik suka. Jangan lupa kalian ditulisin namanya. Betul. Ya. Ini sengaja nih kakak kasih jarak supaya adik-adik tulis namanya adik-adik. Kalau sudah selesai, jangan lupa nanti dikirimkan ke kakak layannya masing-masing, difoto sehingga nanti kakaknya bisa lihat deh hasil kerjanya adik-adik. Itu aja ya Kak Christine ya aktivitas kita hari ini. Ini berlaku untuk kelas anak TK, anak kecil dan juga anak tanggung. Oke deh adik-adik, selamat melakukan beraktivitas ya adik-adik ya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 226 baitnya yang pertama, Ku bersandar padanya. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, Kau sudah menjaga kami dan melindungi kami dari setiap kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia ini Tuhan. Kau berkati gereja-gerejamu Tuhan, agar jemaatmu makin bertambah banyak Tuhan untuk datang di kerajaanmu ini Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja GBIB Immanuel Tuhan. Engkau berkati Tuhan gereja ini Tuhan, agar pelayanannya lebih maju lagi Tuhan, dan juga jemaat-jemaatnya akan tetap setia dan taat kepadamu Tuhan. Kami juga berdoa untuk PHMJ, diakan, penatua, dan staf-stafnya juga, dan Ibu Pendeta Tuhan, berkati mereka Tuhan dengan keluarganya masing-masing Tuhan. Berikan mereka juga kesehatan dan kemampuan Tuhan, agar mereka dengan tetap terus melayani Engkau dengan setia dan taat Tuhan. Tuhan, kami hanya bisa berharap dan berdoa kepadamu apa yang terbaik buat gereja-gereja yang ada di Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa yang kami naikkan. Terima kasih Tuhan, dalam rangka doa syafaat ini kami ingin berdoa untuk orang tua kami. Berkati orang tua kami Tuhan, berikan selalu kesehatan, rezeki, dan kesabaran bagi orang tua kami dalam mendidik dan mengajar kami di rumah. Terima kasih Tuhan, amin. 3. Tuhan Yesus, dalam rangkaian doa syafaat ini kami mau berdoa untuk orang-orang sakit. Nah Tuhan, berkati orang-orang sakit yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan berkati segala dokter dan tenaga medis yang merawat orang-orang sakit di rumah sakit. Kiranya Tuhan berkati dan berikan kesehatan bagi mereka Tuhan. Tuhan, berkati juga orang-orang yang merawat orang sakit di rumah, dan Tuhan tetap berikan kesembuhan dan semangat bagi yang merawat orang-orang sakit ini. Tuhan, kiranya bagi Tuhan angkat segala sakit penyakit yang ada di dalam tubuh mereka, dan Tuhan buang ke dalam jurang maut Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan, dalam rangkaian doa syafaat ini kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia, khususnya tempat tinggal kami, Kota Bekasi. Kiranya Tuhan mau memberkati para pemimpin dari yang tertinggi sampai yang terendah, agar mereka dapat membawa bangsa kami menjadi lebih baik lagi setiap harinya. Terima kasih ya Tuhan, doa ini kami lanjutkan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengar kabar sukacita melalui pemberitaan firman Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan sambil memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 356, Kuberi Persembahan. Kuberi persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus juru selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa persembahan untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena di pagi hari ini Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk memberikan persembahan kepadamu sebagai bentuk ucapan syukur kami dan juga tanda bukti iman kami kepadamu. Kau yang mau berkati Tuhan persembahan yang sudah kami berikan, Engkau mau berkati para presbiter yang akan mengelola persembahan ini sehingga mereka juga dapat mengelolanya dengan bijaksana dan dapat digunakan untuk pelayanan kasih-Mu di dunia ini. Terimalah persembahan kami Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, hari ini kita belajar tentang iman yang adalah sikap percaya kita kepada Tuhan. Dengan beriman kepada Tuhan, adik-adik dan kakak-kakak semua berjanji ya untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui pikiran, perkataan, dan perbuatannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk menutup ibadah ini, mari kita berdiri dan bernyanyi dari Kidung Ceria 254, Yesus segala-galanya. Sehari-hari Dialah
Adik-adik, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah ini. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati ya Tuhan, agar apa yang kami baca dan kami dengar dapat kami lakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan. Bapa, terima kasih.